Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil proyek UAS kami, di mana di sini kami membuat sebuah proyek dengan menggunakan library processing, yaitu dengan menggunakan P5.js. Jadi P5.js ini merupakan processing versi JavaScript-nya. Jadi dia open source, di mana kita bisa melakukan animasi dengan menggunakan Canvas. Nah, kemudian untuk hasil proyek kami kurang lebih seperti ini. Nah, awalnya itu adalah tampilan kanvas yang kosong. Jadi tampilan kanvas ini masih kosong. Nah, ketika kita menekankan tombol angka misalnya 3, maka dia akan memunculkan bola sebanyak 3. Nah, jadi setiap pergerakan bola ini menggunakan kecepatan dan arah yang berbeda-beda. Kemudian warna bolanya juga dan ukurannya itu berbeda-beda. Nah, ketika bola itu bertabrakan atau bersentuhan, maka akan menampilkan partikel atau percikan yang banyak dengan warna yang berbeda-beda juga. Jadi posisi partikelnya itu disesuaikan dengan titik koordinat dari tabrakan bola satu dengan bola lainnya. Kemudian ketika bola sudah melebihi batas window atau bertabrakan dengan jendela batas kanan dan kirinya, atas dan bawah, maka dia akan memantul ke arah yang berlawanan dan berubah warna. Nah, jadi untuk di soal UASnya di sini proyek yang kami buat di sini dia sudah berubah ukuran dan warnanya berbeda dengan kecepatan arah yang diacak di awal. Kemudian ketika bertabrakan, program kami juga sudah menampilkan percikan-percikan dengan warna yang berbeda juga. Kemudian untuk yang ketika bola menabrak sisi jendela, bola akan berubah warna dan dia akan memantul ke arah berlawanan. Nah, untuk yang simulasi ini dia ketika tadi tombol 4 kita tekan, ini misalnya 3, maka dia akan muncul 3 bola. Kemudian kita tekan tombol 4, maka muncul 4 bola dengan ukuran warna yang berbeda-beda. Nah, kemudian proyek ini sudah kami upload di GitHub. Nah, untuk pemasangannya ini sesuai dengan ini instruksi UASnya, pemasangannya itu nanti link GitHub ini bisa diakses melalui browser masing-masing, baru di bagian code kita download versi zip-nya. Nah, nanti hasil proyeknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita memerlukan web server menggunakan SAMPP. Kita hidupkan Apache dan MySQL-nya. Nah, baru kita letakkan folder hasil ekstraknya itu di folder htdocs. Di sini saya sudah memindahkan dia di sistem multimedia main. Nah, jadi ini adalah hasil dari folder yang udah kita download dari GitHub. Nanti untuk mengakses tampilannya, kita bisa ketikkan langsung localhost / nama foldernya. Nah, sekian untuk demo programnya. Sekarang kami akan melanjutkan penjelasan untuk codingannya. Nah, di sini ada strukturnya. Struktur dari folder kami ada ball.js, index.html, kemudian library P5-nya, kemudian folder skate. Nah, di awalnya di sini dia akan mengakses index.html dulu. Dari sini dia akan menampilkan script dari P5.js-nya, kemudian dia akan menampilkan canvas yang udah dibuat di JavaScript skate.js. Nah, sekarang kita pindah ke skate.js. Nah, yang pertama di sini dia bikin variabel. Variabel awalnya itu pertama sistem untuk bikin partikel sistemnya. Min dan max ini untuk waktu dalam milisecond, berapa lama waktu partikel itu muncul. Jadi sini
kami buat 200 milisecond. Balls ini untuk menampung jumlah bola dalam bentuk array, kemudian total bolanya, X dan Y ini adalah ukuran dari kanvasnya, 500,350. Nah, untuk mengecek tombol keyboardnya, di sini kita pakai fungsi keypress. Jadi dia bakal ngecek tombol keyboardnya itu, kalau misalnya kita masukkan tombol 3, tekan tombol 3, maka disimpan di variabel 3, dan itu jadi jumlah bolanya. Kemudian kita pindah lagi ke fungsi setup. Nah, di fungsi setup dia akan buat kanvas sesuai dengan ukuran yang kita masukkan, 500,350. Nah, baru di sini kita pakai objek bola. Objek bola ini nanti ada di ball.js. Nah, baru si looping ini di setup ini, looping ini fungsinya untuk kita membuat banyaknya bola. Kalau misalnya kita tekan 3, maka dia akan menampilkan sebanyak 3 bola. Dia bikin objek bola dengan ukurannya diacak sesuai dengan ukuran dari yang kita masukkan, width-nya, lebarnya berapa, diacak juga. Kemudian kecepatannya ke sumbu X, kecepatan sumbu Y ini kita acak juga dari -5 ke 5. Kemudian untuk diameternya atau diameter bolanya, lebar bolanya kita acak juga. Nah, baru untuk fungsi draw-nya. Untuk fungsi draw-nya ini, jadi setelah kanvasnya itu dibuat, kita gambar, kita lukis bola-bola itu dengan menggunakan codingan yang ini. Yang pertama kita bikin background-nya, background dari kanvasnya itu adalah warna abu-abu, bernilai 100. Nah, baru sini kita pakai looping untuk melakukan pengecekan apakah bola bertabrakan atau tidak. Nah, ngeceknya itu dengan menggunakan kondisi yang ini. Jadi ketika jarak bolanya itu berdekatan, maka dia akan pindah percepatannya, berubah posisi dengan melakukan fungsi bounce X dan bounce Y. Baru di sini untuk warnanya kita atur menggunakan metode random. Kemudian min partikel sistemnya kita bikin setting 1. Kemudian sistemnya untuk manggil partikel-partikel sesuai dengan titik dia tabrakan. Jadi kalau dia bertabrakan di posisi X dan Y, berarti dia buat partikel di titik tertentu itu juga. Nah, kalau yang ini jika bola itu melebihi posisi width-nya atau lebar dan panjang tinggi kanvasnya. Jadi dia ketika bertabrakan dengan jendelanya maka akan berubah warna. Tentunya warnanya ini berbeda dengan warna yang sebelumnya. Nah, kemudian ini untuk kita melakukan percikan itu, lama waktu percikan itu, partikel itu ditentukan dengan codingan yang ini. Jadi selama 200 detik tadi, dia akan melakukan looping penambahan add partikel, kemudian ngerun fungsi partikel yang ada di bawah. Nah, ini ketika kita tekan mouse di bolanya, maka dia akan berhenti, bolanya akan berhenti. Ketika bolanya itu tidak ditekan dengan menggunakan mouse, maka bola itu akan lanjut. Nah, ini move dan display untuk melakukan fungsi akhir kalau kita mau memindahkan arah bolanya dan menampilkan bolanya. Nah, kemudian untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ekel. Dipersilakan Ekel. Mikal. Ekel. Iya, sorry. Masih mute tadi. Oke, lanjut. Jadi di sini ada fungsi let particle function position, akselerasinya 0,0,05, velocity-nya random min 1 sampai 1, dan random min 1 sampai 0. Dan position copy untuk memperbanyaknya, dan lifespan-nya 255. Lalu ada particle prototype run, memanggil update dan display. Dan untuk update
dari velocity dan positionnya, dan lifespan-nya juga berkurang 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Baiklah, yang selanjutnya itu ada particle prototype display yang dimana itu function ada berupa function untuk membuat partikel tersebut, menampilkan partikel-partikel ketika bola tersebut bertabrakan. Nah, di situ ada stroke 20 yang dimana itu adalah untuk membuat partikel tersebut sehingga ketika bola tersebut bertabrakan maka partikel tersebut akan terbentuk dari stroke tersebut dengan stroke weight yang mana stroke weight itu adalah tebalnya itu 2. Nah, selanjutnya LED A dan LED A itu ada dari color yang dimana ketika bola tersebut bertabrakan maka partikelnya akan warnanya berbeda-beda. Nah, sama seperti LED B juga ketika bola tersebut bertabrakan maka akan membuat partikel yang warnanya berbeda-beda. Nah, di situ ada variabel T yang dimana mapnya itu sesuai dengan MOS, yang dimana MOS dengan koordinat X dan koordinat Y-nya sama dengan 0, sesuai dengan lebar 0,0 dan 1,0. Nah, untuk variabel C-nya itu ada left color yang mana dapat dari variabel A, B, dan T. Nah, untuk fill itu ada fill C yang dimana C tersebut dapat dari left color tersebut, lalu dibentuk dari this dot lifespan. Nah, untuk ellipse di sini adalah untuk membuat posisi dari partikel tersebut, membuat posisi partikel tersebut dari bola bertabrakan tadi, yang mana disposition X dan disposition Y. Nah, untuk partikel prototype is dead itu adalah ketika partikelnya untuk lifespan-nya lebih kurang dari 0. Jadi, jika masa waktu partikel tersebut sudah tidak kurang dari 0, maka partikel tersebut akan hilang. Dan selanjutnya itu adalah LED particle system, yang dimana untuk ini adalah untuk mengcopy dari partikel yang originalnya, sehingga membuat partikel tersebut banyak. Selanjutnya itu ada particle system prototype add particle yang dimana ini untuk mempush partikel tersebut sehingga partikel tersebut itu jadi lebih banyak dan bertambah terus yang mana awalnya tadi adalah partikel original. Baiklah, yang selanjutnya itu ada particle system prototype frame yang mana function ini adalah untuk mengerankan partikel tersebut. Nah, jadi ketika partikel tersebut berjalan, ketika partikel tersebut sudah mencapai bawah, maka partikel tersebut akan hilang dengan sendirinya. Nah, baiklah, untuk penjelasan dari sketch.js segitu saja. Selanjutnya ada penjelasan dari ball.js yang akan dijelaskan oleh Krishna. Kepada Krishna, saya persilakan. Oke, ini ada kelas ball untuk membuat objek ball ya. Pertama di sini ada constructor dengan parameter xx, yy, xxdir, ydir, dan fr. Nah, parameter ini menangkap nilai lebar bola, tinggi, pertambahan sumbu x, pertambahan sumbu y, dan diameter bola. Nah, untuk lebar bola disimpan di dis.x, lalu tinggi disimpan di dis.y, dan pertambahan sumbu x disimpan di dis.xdir, lalu pertambahan sumbu y disimpan di dis.ydir, lalu diameter bola disimpan di dis.r. Nah, di sini ada dis.stop. Untuk kalau nabrak bolanya saling bertabrakan, dia berhenti sebentar. Lalu ada dis.color. Nah, di sini untuk mewarnain bolanya. Lalu kemudian ada function move. Nah, function move ini berfungsi untuk perpindahan bola atau bisa juga untuk pergerakan bolanya. Nah, di sini apabila bola tidak berhenti, dia akan terus bertambah sumbu X dan sumbu Y-nya, yang artinya bola terus bergerak. Nah, lalu ada function ada if selanjutnya untuk menghitung kondisi tabraknya. Jadi kalau dia menabrak pinggiran dari window,
maka akan bounce gitu, bola akan bounce. Nah, di sini ada this bounce X-nya, lalu ada this bounce Y. Lalu ada function bounce X. Nah, function bounce X ini untuk membalikkan nilai sumbu X. Lalu bounce Y untuk membalikkan nilai sumbu Y. Nah, lalu ada function display. Function ini untuk tampilan ya, jadi fill ini untuk warna dari bolanya, lalu ellipse ini untuk function untuk membuat bolanya. Lalu ada function stop untuk memberhentikan bolanya, lalu start untuk memulai bolanya, memulai pergerakan bolanya, lalu ada hover nih, jadi bolanya apabila ditekan akan berhenti. Kira segitu saja dari kelas ball ini. Sekian dari saya. Baik, sekian saja penjelasan mengenai proyek POS kami. Apabila kami memiliki kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf dan terima kasih.